Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Praktikum Dasar Teknik Digital. Pada minggu ini kita lanjut ke modul keempat, yaitu rangkaian sekuensial, terutama fokusnya di set reset latch. Jadi untuk materi sudah bisa diakses di Schoology mulai dari modul, format laporan, dan tugas pendahuluan. Langsung kita lanjut ke bagian modulnya. Jadi rangkaian sekuensial ini sendiri adalah rangkaian yang berbeda dengan sistem kayak konsepan rangkaian ini berbeda dengan rangkaian yang ada di modul 1 sampai modul 3 kemarin. Kalau di rangkaian modul 1 sampai modul 3 itu adalah namanya rangkaian kombinatorial, di mana hasil atau keluaran atau output itu dipengaruhi oleh inputannya saja. Seperti itu. Kalau rangkaian sekuensial, outputnya itu dipengaruhi dari berbagai hal, mulai dari kondisi inputannya, keadaan output sebelumnya, atau dapat bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri utamanya atau yang paling simpelnya dari rangkaian sekuensial adalah adanya feedback atau umpan balik dari rangkaiannya. Untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam input dan keluaran output ini, dalam prosesnya ini ada proses umpan balik yang disimpan dalam memori yang dilakukan di beberapa waktu tertentu kayak gitu. Terus jenis dari rangkaian-rangkaian sekuensial ini ada banyak, yaitu ada flip-flop dan ada latch atau set reset latch di sini. Yang akan kita pelajari nanti adalah latch. Sedangkan flip-flop ini jenisnya ada banyak banget, ada RS flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, counter, register kayak gitu. Ini akan kita pelajari di modul selanjutnya. Untuk fokusnya kita belajar dulu tentang set reset latch. Jadi set reset latch ini adalah rangkaian yang dibangun dari dua gerbang NAND atau dua buah gerbang NOR yang saling dihubungkan secara menyilang, di mana output gerbang pertama masuk sebagai output gerbang kedua, kemudian output gerbang kedua masuk sebagai input gerbang pertama. Inputannya ada dua, set dan reset, sedangkan outputnya ada dua juga, Q dan Q aksen. Untuk gambar lebih jelasnya, kita coba di bagian RS latch dengan menggunakan gerbang NOR. Gerbang NOR-nya jadi seperti ini. Untuk R aksen di sini simbolnya sama dengan S, karena dia R aksen ya, bukan R aja. Kalau yang S aksen ini dia berarti R. Sesuai dengan ini, gerbang tabel kebenarannya. Untuk rangkaiannya dia menggunakan dua buah gerbang NOR, di mana output dari gerbang pertama masuk sebagai input gerbang kedua. Begitu juga sebaliknya, output dari gerbang kedua masuk ke inputan gerbang pertama. Nanti dari hasil proses feedback ini nanti kita ambil outputnya. Jadi di bagian sini ada Q dan di sini Q aksen. Sebagai sampel kita langsung coba di aplikasi ISIS Proteus, kita buktikan apakah tabel kebenarannya ini sesuai kayak gitu. Langsung aja kita matikan terlebih dahulu, kita posisikan keduanya di nilai 0, lalu kita run simulation. Di sini saat set dan reset bernilai 0 sama-sama 0, maka keluarannya ini tidak berubah. Artinya tidak berubah di sini, dia mempertahankan kondisi sebelumnya, di mana saat itu rangkaiannya sedang mati. Jadi tidak ada inputan sama sekali, baik itu bernilai 0, baik itu bernilai 1. Terus saat set ini bernilai 1, maka bagian Q dia akan bernilai 1 karena Q ini untuk outputnya dia mengambil nilai dari set itu sendiri. Sedangkan untuk Q aksen dia mengambil dari reset. Kita buktikan saat setnya kita nolkan, resetnya kita nyalakan, Q aksennya bernilai 1. Sama dengan gerbang logika ini, saat R-nya 1, Q aksennya 1. Nah, jika set dan reset dinyalakan secara bersamaan, berarti keduanya bernilai 0. Terus gimana Kak kalau misalnya dia bernilai 0 lagi, harusnya tidak berubah. Benar. Kalau kita ubah menjadi 0, kita coba dari atas dulu. Saat setnya 0, Q aksennya akan bernilai 1 karena resetnya nyala. Saat resetnya kita matikan, sama-sama bernilai 0, nilainya dia dipertahankan seperti saat resetnya menyala. Kita coba kalau setnya dinyalakan, set bernilai 1, Q bernilai 1. Saat setnya bernilai 0, Q-nya tetap. Jadi dari gerbang ini, dari tabel kebenaran ini tadi, bisa disimpulkan bahwa ya emang seperti ini cara kerjanya. Saat set dan reset nilainya 0, maka dia akan mempertahankan kondisi terakhir atau kondisi sebelumnya. Saat keduanya bernilai 1, maka keluarannya sama-sama bernilai 0. Tapi jika setnya yang menyala atau bernilai logika 1, sedangkan resetnya 0, maka Q yang akan berlogika 1. Sedangkan saat resetnya yang berlogika 1, maka Q aksenlah yang bernilai 1. Seperti itu. Lanjut ke bagian RS latch dengan gerbang NAND. Secara sederhana, di sini
SR-latch gerbang NAND ini sama dengan gerbang NOR, hanya saja posisinya dibalik. Jadi saat set dan resetnya sama-sama bernilai 0 atau berlogika 0, maka output keduanya akan bernilai 1, baik itu Q maupun Q aksen. Sedangkan saat keduanya sama-sama bernilai 1, maka dia akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Kalau hanya setnya yang berlogika 1 dan resetnya 0, otomatis Q-nya yang bernilai 1. Saat resetnya bernilai 1, Q-nya bernilai 0. Seperti itu. Saat dia bernilai sama-sama 1, dia akan mempertahankan kondisi akhir. Oke, dari sini berarti bisa disimpulkan dari antara SR-latch gerbang NAND dan gerbang NOR ini hanya terbalik di bagian saat berlogikanya sama, seperti itu. Kalau SR-latch gerbang NOR ini saat logikanya sama-sama 0 inputannya, maka keluarannya akan mempertahankan sebelumnya, maka berbanding terbalik dengan gerbang NAND yang akan mempertahankan kondisi sebelumnya di bagian keluaran saat inputannya sama-sama 1. Oke, dari sini mulai dipahami dulu, nanti dicoba. Langsung kita lanjut ke SR-latch dengan enable. Kalau enable ini dia memerlukan 4 buah gerbang NAND. Untuk gambarannya, bagian S ada di bawah, enable di tengah, R di atas. Q di sini, Q aksen di sini. Misal, kalau misalnya posisi S dan R-nya teman-teman tukar, ya bagian outputnya juga harus ikut ditukar. Maksudnya karena emang nadanya berbeda, seperti itu. Untuk gambarnya ini, ada SR-latch enable. Nah, enable di sini berfungsi untuk mengizinkan agar set dan reset ini bisa dikeluarkan di sini. Jadi, kalau misalnya ini kita buktikan dengan tabel kebenaran, saat enable bernilai 0, ya, saat enable bernilai 0, mau kita ubah seperti apapun, dia akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Nggak akan berpengaruh seperti itu. Tapi, kalau misalnya enable-nya kita nyalakan, lalu kita berikan nilai set, maka bagian Q akan keluar. Kalau kita enablekan tapi resetnya yang berlogika 1, maka Q aksen yang akan bernilai 1. Jadi, fungsi enable di sini sebenarnya adalah mengizinkan daripada reset dan set ini untuk keluar dari sini. Kalau hanya enable yang menyala, otomatis dia akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Begitu juga saat enable-nya mati, kita ubah set dan resetnya tidak akan berpengaruh karena kondisinya akan dipertahankan seperti sebelumnya. Bisa dilihat di bagian percobaan, nanti teman-teman bisa mencoba satu-satu dari kondisi saat enable bernilai 1. Kita coba ya, enable bernilai 1, setnya bernilai 1. Q aksen, Q aja yang bernilai 1. Benar kan? Saat enable-nya saja yang dinyalakan, nilainya masih sama. Saat resetnya dinyalakan, Q aksen yang bernilai 1. Saat dimatikan, sama aja. Waktu enable-nya dimatikan, lalu kita ganti bagian set, tidak ada nilai yang berubah. Begitu pula saat kita memberikan nilai ke reset, tidak ada yang berubah. Jadi kesimpulannya adalah enable di sini fungsinya untuk mengizinkan agar inputan set atau inputan reset dapat dikeluarkan di output. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk catatan nanti bisa dibaca di bagian modulnya. Kita lanjut ke bagian yang terakhir di percobaan keempat, RS latch menggunakan preset dan clear. Jadi perbedaannya kalau yang tadi, di sini masih ada enable-nya. Jadi di bagian ini, enable ini, dia mengizinkan untuk inputan set dan resetnya agar bisa dimasukkan seperti itu. Sama kan? Saat reset bernilai 1, Q aksen yang bernilai 1. Kalau setnya bernilai 1, maka Q-nya bernilai 1. Ini fungsinya sebagai apa? Preset dan clear. Kalau preset dan clear, dia fungsinya ini memberikan nilai inputan 1 saat, misal nih, kita resetkan semua. Biar sama-sama 0 dulu. Nah, gini. Jadi, preset ini fungsinya sebagai memberikan nilai awalan, kayak gitu. Tapi nilai awalan ini bisa kita coba dari awal dulu. Misal saat presetnya 1, kita nyalakan, ya, Q-nya dia bernilai 1. Kenapa bisa seperti itu? Preset akan memberikan nilai awalan sebelum rangkaian ini dimulai, seperti itu. Atau memberikan nilai 1 terlebih dahulu. Sedangkan, untuk clear ini sendiri, dia fungsinya untuk memberikan, menyalakan dari Q aksen ini sendiri. Saat kita coba, ya benar kan? Q-nya bernilai 0, Q aksennya bernilai 1. Terus,
saat kita uji coba, saat enable-nya dinyalakan, set-nya bernilai 1, maka keduanya sama-sama 0. Kenapa bisa seperti itu? Saat set ingin masuk ke bagian sini, maka saat clear-nya ini nyala. Karena clear-nya ini nyala, jadi output-nya ini tidak bisa mengeluarkan nilai sama sekali. Jadi istilahnya ini ibarat dikasih 1, di sini dia diberikan minus 1. Jadi 1 minus 1 sama dengan 0. Begitu juga kalau misalnya saat reset-nya kita berikan nilai 1, presetnya kita nyalakan. Hasilnya untuk Q aksen adalah 0 karena saat resetnya ingin memberikan nilai 1 ke sini, dia di minus 1 oleh presetnya. Jadi preset ini untuk nilai set, clear ini untuk nilai Q aksen. Oke? Ibaratnya persilangan lah seperti itu. Jadi untuk membuktikan kebenarannya bisa kita coba sesuai dengan tabel kebenarannya. Seperti ini. Tabel kebenarannya cukup banyak. Misal, ini saat kondisi preset bernilai 1 dan enable-nya bernilai 1. Apakah hasilnya sesuai? Q yang menyala? Oke, benar. Begitu juga saat enable 1, S-nya yang kita nyalakan, preset-nya kita nolkan. Benar ya? Sesuai dengan yang dicoba tadi. Ya, intinya kurang lebih sama. Enable di sini, dia mengizinkan agar inputan set dan reset ini bisa keluar di output. Sedangkan preset dan clear, dia memberikan kondisi sebelumnya, dimana ibaratnya ini kondisi terakhir sebelum output itu dikeluarkan. Jadi enable ini tidak mempengaruhi preset dan clear ini sendiri. Jadi mau enable-nya 0, sebagai contoh kasus, kalau misalnya di yang sebelumnya tadi yang menggunakan enable, saat enable-nya 0, kita tidak bisa mengotak-atik output-nya sama sekali. Karena output ini baru bisa dikeluarkan jika enable-nya bernilai 1, seperti itu. Tapi untuk kondisi preset dan clear ini berbeda. Dia tidak dipengaruhi oleh enable. Jadi mau enable-nya mati, set-nya mati, reset-nya mati, kita berikan preset 1, maka yang keluar adalah Q. Kalau reset-nya atau clear-nya kita berikan nilai 1, maka Q aksennya yang bernilai 1, kayak gitu. Jadi bisa dipahami lah ya. Nanti teman-teman silakan coba ini sebagai percobaan pertama, gerbang NAND percobaan kedua, enable percobaan ketiga, preset clear percobaan keempat. Masing-masing di screenshot sesuai dengan banyaknya percobaan nanti, sesuai gerbangnya ya, jadi sesuai banyaknya gerbang ini. Terus di bagian format laporan ada yang namanya timing diagram, ada sedikit tambahan. Timing diagram di sini fungsinya adalah menunjukkan aktivitas perubahan dari sebuah objek dalam waktu tertentu. Jadi nanti keluaran dari gerbang logika ini silakan dibuat timing diagramnya seperti ini atau diagram waktunya seperti ini. Gimana sih cara membuatnya kayak gitu? Sebagai contoh kayak gini ya. Ini tabelnya saya copy. Teman-teman bisa buat di Excel. Misal saya pastekan di sini input A, input B dan semacamnya. Misal input A di sini, terus input B, out A, out B. Gimana sih cara membuatnya kayak gitu? Jadi secara barisnya ini berisikan kolom dari A ini tadi. Isinya A apa aja? 00, 11. Oh, cara membuatnya di bagian font, di subbar font ini dibuka bagian border, silakan di bagian draw border. Untuk line colornya bebas mau warna apa. Line stylenya juga bebas, yang penting garis lurus saja, jangan yang patah-patah. Saya pilih garis lurus yang ini, kemudian draw border. Untuk biasanya di bagian awal, silakan diposisikan di 0 semua. Jadi 0 itu mendatar, 1 itu naik. Mohon maaf. Begini. Terus kita mulai dari perhitungannya. Saat input A bernilai 0, 0, 1, 1. Berarti 0, 0, 1, 1. Jadi saat dia di bawah, dia berarti bernilai 0. Saat naik dia bernilai 1. Kemudian kalau yang B 01, 01. 01, 01. Paham ya? 01, 01. Kemudian 11, 00. 11, 0, 0. 01, 01 sama. 01, 01. Terus gimana Mas untuk membuat laporannya kayak gitu ya? Ya ini tinggal di copy paste saja, diklik dulu di sini biar keluar.
di blok di bagian sini. Pastikan nggak langsung kayak gini ya, jangan dipasin garisnya, nanti bordernya ada yang nggak ikut. Dilebihkan sedikit, di copy, bisa dimasukkan ke Word langsung. Misal saya taruh di bagian bawah tugas, saya pastekan, hasilnya keluar kayak gini. Oke, paham ya gimana caranya buat timing diagram kayak gini? Nanti silakan dibuat dari percobaan 1, 2, 3, 4. Diuji coba gerbang logikanya, dibuktikan dengan tabel kebenarannya, kemudian dibuat timing diagramnya. Diberikan keterangan, ini bagian set, atau ini bagian reset, atau ini bagian enable, dan semacamnya. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.